Merdeka! Merdeka! Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mampir rumah kakek ya. Ayo! Betul. Cintakan dong, Dengarkan kakek ya. Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kalau pagi ini Indonesia merdeka, maka sore hari nanti pemuda Indonesia sanggup mati bertempur untuk bisa mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Demikian ucapan pernyataan tegas dari sosok pemuda Subiantoro. Pernyataan tersebut mencerminkan semangat perlawanan pemuda yang sesungguhnya. Perjuangan kita teruskan. Sesudah proklamasi kemerdekaan, para pelajar langsung mengadakan pertemuan, membulatkan tekad untuk secara aktif bersama terjun dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mas Isman dengan beberapa pelajar berkumpul membentuk BKR-TKR. Merdeka! Itu orang yang sangat baik sekali, itu tegas, sabar, bijaksana. Dan Mas Biantoro pun demikian, orangnya cebol seperti Napoleon. Itu komandan saya kompi 3. Isman itu orang yang lugu sekali, pandai orangnya, perangnya hebat sekali orangnya. Semua kalau mendengarkan bicaranya Mas Isman itu bisa diam semua. Isman itu waktu itu sudah memimpin kita itu, kita juga nurut, karena dia pikirnya jauh ke depan. Biantoro iki saka liya kesatuan, zaman semono iki ora enak sing kereng. Kabeh padha sabar, disiplin, termasuk Biantoro barang kuwi. Jalan Darmo Raya nomor 49 Surabaya merupakan cikal bakal berdirinya TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Pada tanggal 21 September 1945 diadakan pertemuan, di antaranya yang hadir adalah Isman, Abdul Syukur, dan Fatimah. Dalam pertemuan tersebut, para pelajar membentuk BKR Pelajar. BKR Pelajar diresmikan oleh Ketua BKR Kota Surabaya, Sungkono, pada tanggal 22 September 1945. Nah itulah Pak Kono membentuk sudah BKR Pelajar karena sudah mulai ada serangan-serangan dan politisasi Belanda. Pertama-tama pembentukan BKR Pelajar, saya sudah menjadi anggota. Karena Belanda propaganda di PBB bahwa kita ini anteknya bikinan Jepang bersama dengan PETA. PETA itu pembela tanah air. Kami sebelumnya sudah siap-siap terus terang ya. Begitu Jepang mulai kalah, didirikan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Saya karena latihan Gaktota itu jadi komandan, mulai sudah menjadi kepala kelompok Badan Keamanan Rakyat yang terdiri atas murid-murid SMT di Surabaya. Cikal bakal berdirinya Tentara Pelajar bermula dari para pelajar yang pada awal kemerdekaan tergabung dalam satu-satunya organisasi pelajar, yaitu Ikatan Pelajar Indonesia atau IPI. Saya SMP Kediri, jadi masuk Laskar IPI waktu itu. Tanggal 5 Oktober 1945, BKR berubah menjadi TKR. TRIP pada waktu itu bukan TRIP, tapi BKR Pelajar, staf 3. Sekolah saya di Praban. Laskar Pelajar, IPI, kabeh itu kumpul di Kota Malang
mengadakan konferensi dengan PKR Pelajar. Kemudian disitulah lahir namanya TRIP. Masuk ke TRIP tanpa ada suatu paksaan, merupakan suatu panggilan bagi saya. Saya mulai ikut TRIP dan pertempuran setelah keluar dari Surabaya. Persisnya di sekitar Mojokerto. Pada waktu itu Surabaya sudah genting-gentingnya. Lalu ada pengumuman orang Inggris yang datang di Surabaya yang mempunyai senjata itu harus menyerahkan senjatanya di dekat jalan yang masuk ke Tanjung Perak itu. Kalau tidak nanti akan diserang. Saya menghadapi di Jembatan Merah Surabaya itu internatsio di mana Melebi itu nginep dan ada dijaga oleh tentara Gurkha. Pemusatan pasukan kemudian ditempatkan di Desa Jetis, sebelah timur Mojokerto, di mana tempat tersebut merupakan basis perjuangan pelajar-pelajar yang akan menuju garis depan yang datang dari daerah-daerah. Jalan Ijen, yang merupakan jalan kembar saat ini, berderet rumah mewah ini menjadi salah satu jantung kota Malang. Jalan Ijen dengan Jalan Pahlawan TRIP ini menggambarkan perjuangan para pelajar yang masih berumur 14 sampai 18 tahun ketika turut mempertahankan kemerdekaan. Sebelah kiri monumen patung TRIP terdapat monumen makam pahlawan para pasukan TRIP yang gugur dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan melawan pasukan Belanda pada agresi militer pertama. Waktu kelas pertama tahun 47 ya itu maka seksi dari Bojonegoro dikirim ke Mojokerto, Bancang. Perlawanan tidak seimbang terjadi antara pasukan profesional Belanda dengan pasukan pelajar yang tergabung dalam TRI. Walaupun begitu, pasukan TRIP memberi perlawanan yang sangat sengit, hingga akhirnya 35 tentara TRI gugur dalam pertempuran tersebut. Komandan pasukan Batalion 5000 Susanto juga gugur terkena peluru di depan gereja Ijen ketika mengendarai motor. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, terjadinya agresi militer kedua Belanda. TRIP Batalion 4000 Besuki yang anggotanya terdiri dari pelajar SLA atau SLP di Jember dan Bondowoso dan TRIP Batalion 5000 Malang, Batalion 1000 Madiun melakukan perjuangan gerilya melawan Belanda di daerah pegunungan Argopuro. Desa Panduman terletak kira-kira 20 km sebelah utara Jember, merupakan salah satu tempat yang sangat bersejarah. Monumen ini berdiri tepat di pinggir jalan antar kota Jember, Bondowoso. Markas TRIP di Desa Panduman. Selama berbulan-bulan, TRIP berjuang dan bergerilya. Di sini Panduman ini semua mungkin kena ditempati. Masjid itu. Pindah. Mereka berjuang di daerah Jelbu, Pakel, Soka, Maisan, Grujukan, dan Besuki. Gabung dengan teman-teman dari Lumajang di Yosowirango. Waktu itu Letnan Sukanda meninggal di Kelaka. Tentara pelajar secara resmi dibubarkan pada awal 1951. Yang muda-muda masih bisa sekolah, silakan sekolah terus. Dan yang tua-tua silahkan masuk tentara. Perjuangan dan kejuangan dimanapun kamu bekerja harus kita teruskan sampai ke akhir zaman. Merdeka atau mati. Bisa pulang, sudah sore, besok kan sekolah. Bentar Bu, ini lagi dengerin cerita kakek tentang tentara pelajar. Silakan, adek boleh pulang, udah sore ya. Besok kakek sambung lagi ya.
perjuanganku teruskan sampai ke akhir zaman.